Pondok Modern Tazaka kembali menggelar apel tahunan dalam rangka Pekan Perkenalan Khutbatul Ars tahun 2025. Kegiatan tersebut mengangkat tema Peran Pesantren sebagai Pilar Peradaban Indonesia Maju yang berlangsung pada Ahad 13 Juli 2025 di lapangan sepak bola Pondok Modern Tazaka dan diikuti oleh seluruh keluarga besar Pondok Modern Tazaka. Apel pagi itu turut dihadiri oleh Bupati Batang Bapak Muhammad Faiz Kurniawan SHMH beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Batang seperti Wakapolres Batang, Kasdim 0736 Batang, para ansor, asatid, sayyidah, para orang tua kader, serta tamu undangan dari pemerintah Kecamatan Bandar, kepala-kepala sekolah sekitar, dan pimpinan ormas serta alumni Haji KBH Musdalifah dan ratusan wali santri. Pimpinan Pondok Modern Tazaka Kiai Haji Anang Rizza Masyidi MA PhD yang bertindak sebagai inspektur upacara didampingi langsung oleh Kiai Haji Anizar Masyidi MA dan Kiai Haji Muhammad Bisri SI MSI. Dalam amanatnya, menegaskan bahwa apel tahunan dan pekan berkenalan Khutbatul Ars merupakan sunnah pondok yang memiliki nilai penting dalam proses pendidikan santri dan keluarga pondok. Bahkan, wajib diikuti oleh semua santri, guru, dan keluarga pondok. Apel tahunan dan pekan perkenalan Khutbatul Ars merupakan bagian dari sunnah pondok. Dalam pandangan kiai, guru, dan seluruh santri, kegiatan ini memiliki nilai sakral, menjadi momentum untuk mengenal dan memahami pondok secara utuh. Memahami pondok jauh lebih penting daripada sekedar tinggal di pondok. Oleh karena itu, kewajiban bagi seluruh santri, guru, bahkan keluarga guru, dan seluruh penghuni pondok untuk memahami nilai-nilai kepesantrenan. Wali santri dan masyarakat pun perlu memahami pondok dengan benar agar tidak keliru dan salah pandang. Lebih lanjut, beliau menyampaikan bahwa kegiatan apel tahunan semacam ini juga bagian dari proses pendidikan integral di pondok pesantren. Meski tidak berlangsung di ruang kelas, para santri belajar banyak hal mulai dari merancang kegiatan, mengelola organisasi, menyusun strategi, hingga berlatih disiplin dan kekompakan. Akhir sambutannya, Kiai Anang menekankan pentingnya kesiapan generasi muda menghadapi momentum bonus demografi tahun 2045. Bonus demografi adalah tantangan sekaligus peluang besar bagi bangsa ini. Jika tidak dikelola dengan baik, potensi tersebut justru dapat menjadi bumerang yang memicu berbagai persoalan sosial seperti meningkatnya angka pengangguran, kemiskinan, rendahnya kualitas kesehatan, maraknya kriminalitas, dan melemahnya daya saing bangsa. Namun sebaliknya, apabila bonus demokrasi ini dikelola secara cerdas dan terarah, Indonesia berpeluang besar memasuki era keemasan sebagai negara maju yang sejajar dengan kekuatan dunia lain dan menjadi playmaker dalam kancah geopolitik dunia yang dinamis. Kuncinya terletak pada pendidikan kita hari ini. Dalam konteks ini, peran pesantren menjadi sangat penting. Pesantren bukan sekedar lembaga pendidikan, tetapi juga pusat pembinaan karakter, keilmuan, dan kepemimpinan, bahkan kesalehan yang menyatu dalam sistem pendidikan yang utuh dan berkesinambungan. Sebagai lembaga yang telah terbukti melahirkan generasi yang tangguh pada masa lalu, pesantren diharapkan memiliki kontribusi besar dalam mewujudkan Indonesia maju kini dan yang akan datang, terutama melalui dua indikator kunci, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapan sistem pendidikan yang berkualitas serta pendidikan kepemimpinan profetik. Dengan demikian, pesantren tidak hanya mencetak SDM berupa santri-santri yang berilmu agama saja, tapi juga ilmu-ilmu umum dan sains teknologi. Tidak saja yang saleh secara pribadi, saleh secara spiritual, tapi juga saleh secara sosial. Demikianlah kita berharap mereka, anak-anak kita, generasi masa depan, insya Allah dengan ini semua siap untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan bangsa ini di masa depan. Beliau juga menegaskan bahwa pesantren bukan sekedar lembaga pendidikan, tetapi merupakan pilar utama peradaban bangsa.
Dari lingkungan pesantren, diharapkan akan lahir generasi emas Indonesia 2045 yang siap memimpin negeri. Peradaban yang besar lahir dari tempat yang penuh berkah, dan pesantren adalah salah satunya, tandasnya. Sebelum rangkaian inti upacara dilaksanakan, Bapak Pimpinan sekaligus Direktur KMI, Kiai Haji Muhammad Bisri SI MSI, membacakan profil Pondok Modern Tazaka secara komprehensif dengan berbagai data perkembangan dan capaian pondok hingga tahun ini. Adapun pada penghujung upacara, Bupati Batang Muhammad Faiz Kurniawan SHMH turut menyampaikan sambutan yang dalam pesannya beliau mengungkapkan kedekatan dengan dunia pesantren karena lahir dan tumbuh dalam lingkungan pesantren. Beliau berharap Pondok Modern Tazaka dapat menjadi pusat keilmuan dan keislaman yang terus memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Batang. Saya dulu juga tumbuh besar di dunia pesantren. Dari jenjang pendidikan Tsanawi, SMP, sampai SMA, bahkan di perguruan tinggi saya tumbuh besar di lingkungan pesantren. Ada hal yang membedakan kita dengan yang tidak mengikuti pendidikan di pesantren. Bahwa di pesantren tidak hanya transfer of knowledge, tidak hanya transformasi ilmu pengetahuan, tetapi sejatinya pendidikan. Sama seperti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ketika ingin mengajarkan sholat kepada sahabat, Nabi Muhammad tidak mengajarkan satu-satu bagaimana caranya takbir, bagaimana caranya rukuk, bagaimana caranya sujud, tetapi Nabi Muhammad hanya menyampaikan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti cara aku bersolat. Ini yang namanya pendidikan, di mana di pesantren guru-guru tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan, tidak hanya menyampaikan nilai, tetapi mengejawantahkan nilai-nilai dalam perilakunya sehari-hari. Tetapi menunjukkan ilmu pengetahuan dalam perilaku, bagaimana cara bertutur, bagaimana cara menghormati yang tua, bagaimana cara menyayangi yang muda, bagaimana kita menyambut masa depan, bagaimana seseorang itu memiliki etos kerja, tanggung jawab, dan bagaimana kita menghadapi tantangan modernisasi dan ilmu pengetahuan yang terus berkembang. Inilah kelebihan dari pendidikan pesantren yang alhamdulillah pada pagi hari ini adik-adik semua mungkin akan memulai memasukinya. Acara yang berjalan hingga siang hari dimeriahkan dengan berbagai macam pertunjukan santri yang menarik, menghibur, serta mendidik seluruh penonton yang memadati lapangan, seperti marching band, atraksi aeromodeling, para layang, dan para motor, senam gimnastik, bela diri, serta aneka tari Nusantara. Agenda apel tersebut kemudian ditutup dengan parade kendaraan pondok dan karnaval santri, termasuk parade karnaval perwakilan dari setiap daerah yang menampilkan ciri khas dan budaya daerah masing-masing.